Halo sobat peternak, hari ini kita akan lebih dekat untuk melihat proses panen telur bebek. Setiap pagi sebelum matahari naik, peternak mulai menyusuri kandang atau area lepas bebek. Telur-telur biasanya diletakkan di atas tanah, jerami, atau merang, atau di sudut tempat-tempat bertelur. Proses panen harus dilakukan dengan hati-hati ya, agar telur tidak retak atau pecah. Nah, kita siapkan traynya dulu, kemudian kita bawa lap. Seekor bebek petelur umumnya menghasilkan telur satu butir setiap 1-2 hari. Untuk menjaga produktivitasnya, bebek diberi pakan berkualitas yang terdiri dari dedak, bekatul, konsentrat, dan kadang ditambah sayuran atau sisa dapur. Setelah dikumpulkan, telur dibersihkan menggunakan kain lembab atau disikat halus untuk menghilangkan kotoran. Nah, kemudian telur disortir berdasarkan ukuran dan kualitasnya ya. Telur yang cacat atau retak dipisahkan agar tidak mencemari yang lain. Telur hasil panen bisa langsung dijual ke pasar tradisional atau dikirim ke pedagang besar atau diolah menjadi telur asin, produk olahan khas yang sudah jadi bagian dari budaya kuliner di Indonesia. Nah, untuk bapak ini telur asinnya sudah dipesan oleh pedagang dari Tegal. Permintaannya 1000. Nah, dari kandang ini baru memproduksi sekitar 200-210 butir per hari. Ini sangat jauh ya dari target pesanannya. Idealnya sih ini harus menambah jumlah populasi. Populasinya sekarang hanya 300. Secara bertahap sebenarnya ingin menaikkan sampai ke tahap 500 dulu. Tapi kapasitas kandang juga perlu diperluas lagi. Coba kita hitung hitungan manualnya ya. Misalkan dari 300 bebek, kemudian kita bertelur 210 kali 2000, sehari sudah dapat berapa itu? Sekitar 600 ribuan ya. Tapi itu masih kotor, belum dipotong biaya operasional seperti pakan, kemudian air, kemudian kebersihan kandang, dan biaya produksi lainnya. Dengan manajemen yang baik, peternak bebek bisa menjadi sumber penghidupan yang menjanjikan. Dan sebutir telur bebek pun punya cerita panjang sebelum sampai ke meja makan kita. Proses pengambilan telur bebek membutuhkan ketelatenan, karena bebek sering bertelur di tempat yang tidak menentu. Peternak harus jeli mencari di setiap sudut. Ada yang bertelur di tempat bersih, ada yang juga di atas lumpur atau di antara merang sudah tertimbun. Telur yang basah atau kotor tak langsung dibersihkan dengan air, tapi cukup dilap agar cangkangnya tetap awet. Setelah terkumpul, telur biasanya langsung dihitung dan dicatat jumlahnya. Ini penting untuk memantau produktivitas setiap hari, sekaligus jadi bahan evaluasi kondisi kesehatan bebek. Dengan cara yang konsisten dan rapi, proses sederhana ini menjadi bagian penting dari rantai usaha peternakan petelur bebek. Setelah proses pengambilan selesai, telur-telur dibawa ke area penyortiran. Di sini telur akan diperiksa satu persatu. Telur yang retak, terlalu kecil atau kotor parah akan dipisahkan karena dapat mempengaruhi kualitas dan daya tahan penyimpanan. Pembersihan dilakukan secara manual ya, menggunakan kain lembab atau sikat halus. Peternak tidak langsung mencuci telur dengan air karena cangkang telur memiliki lapisan pelindung alami yang bisa rusak jika terlalu sering terkena air. Telur yang sudah bersih kemudian dikeringkan, dimasukkan ke dalam wadah bersih siap untuk dikemas sesuai dengan tujuan distribusi. Sebagian telur langsung dijual ke pasar tradisional atau ke pengepul. Nah, ini pengepulnya tadi saya dari awal bilang dari Tegal ya. Beberapa peternak skala kecil bahkan memiliki unit produksi sendiri yang mengolah telur-telur pilihan menjadi telur asin dengan berbagai varian rasa, mulai dari telur asin original, panggang, hingga telur asin rempah. Kebersihan dan kualitas telur menjadi faktor utama dalam menentukan harga jual. Semakin bersih dan utuh, semakin tinggi nilai di pasaran. Nah, ini untuk harga rata-rata untuk sekarang di sekitar harga 2.300-an ya.
Ini harga yang lumayan tinggi karena pakannya juga semakin tinggi. Nah, kita harus telaten ya untuk membersihkan cangkang telurnya. Usahakan lapnya jangan satu, dan lapnya itu harus basah demi kepuasan pelanggan kita. Alhamdulillah, akhirnya pekerjaan hari ini telah selesai. Tibalah saatnya kita mengumpulkan semua telur bebek ini ke meja penampungan. Di meja ini kita rapikan supaya telur-telur yang tadinya masih berjajaran disatukan dan dibuat lebih rapi. Nah, ini kita lihat sudah rapi ya. Untuk mendukung produksi telur, ada baiknya kebersihan air minum ternak harus dijaga ya. Air minum adalah salah satu kebutuhan paling vital bagi bebek petelur. Namun sayangnya masih banyak peternak yang mengabaikan kebersihan air minum dalam kandang. Padahal air yang kotor dapat menjadi sumber penyakit, bakteri, jamur, hingga parasit bisa berkembang biak di dalam air yang tergenang dan jarang diganti. Jika bebek mengkonsumsi air yang terkontaminasi, produktivitas telur bisa menurun drastis, bahkan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, air minum harus selalu dijaga kebersihannya. Wadah air perlu dibersihkan minimal 1 kali sehari dan diisi ulang dengan air bersih yang layak konsumsi. Jika perlu, air dapat dicampur dengan vitamin atau probiotik sesuai petunjuk peternak ahli untuk menjaga daya tahan tubuh bebek. Selain itu, lokasi tempat minum juga sebaiknya tidak terlalu dekat dengan kotoran atau area becek agar tidak cepat tercemar. Dengan menjaga air minum tetap bersih, kita tidak hanya menjaga kesehatan bebek, tapi juga memastikan hasil panen telur tetap optimal. Oh ya, di musim hujan saat ini, resiko pencemaran air semakin tinggi. Air hujan yang masuk ke dalam wadah minum bisa membawa kotoran dari atap atau tanah. Oleh karena itu, penggunaan wadah tertutup atau sistem nipple drinker sangat dianjurkan karena lebih higienis dan tidak mudah tercemar. Peternak juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan air secara berkala, baik secara fisik, melihat warna dan bau, maupun secara kimiawi, terutama untuk peternak skala besar. Jika sumber air berasal dari sumur atau kolam, pastikan bebas dari limbah dan tidak bercampur dengan saluran pembuangan. Selain air minum, tempat minum juga harus dijaga. Wadah yang berlumut atau berlendir bisa menjadi tempat berkembangnya mikroorganisme. Membersihkan tempat minum minimal sehari sekali adalah langkah kecil, tapi dampaknya sangat besar bagi kesehatan seluruh koloni bebek. Akhirnya sampai di ujung video. Terima kasih yang telah menyaksikan. Bagi yang berminat, segera saja untuk menyiapkan planning untuk peternak bebek. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan tunggu video berikutnya. Terima kasih.